Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatannya. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, para habaib, para tamu undangan, para pecinta Habib Seqaf, para abnaul khairat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habib Seqaf bin Muhammad Al-Jufri lahir pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1937 Masehi di kota Pekalongan. Ayahanda Habib Seqaf adalah Al-Habib Muhammad Al-Jufri, seorang ulama yang ahli dalam ilmu nahu, hingga Habib Idrus bin Salim Al-Jufri memuji Habib Muhammad dalam syairnya, li Muhammadan fid nahwi fahmun sa'ibun yubdihi ahyanan lana fil majlisi. Habib Muhammad ahli dalam ilmu nahu, terkadang beliau tampakkan kemahirannya di majlis-majlis ilmu. Sedangkan ibunya Habib Seqaf Al-Jufri bernama Syarifah Ragwan binti Talib Al-Jufri, seorang wanita salehah yang terkenal dengan kelembutan, kerendahan hati dan kesabarannya. Habib Seqaf bin Muhammad Al-Jufri berasal dari garis keturunan yang berilmu, bertakwa dan mengamalkan ilmunya. Hingga nasab beliau terkenal dengan sebutan As-Silsilah Az-Zahabiyah, garis keturunan emas, sebab tak ada dalam nasab beliau kecuali orang-orang yang alim dan bertakwa. Di masa kecilnya di kota Pekalongan, Habib Seqaf sekolah di Madrasah Salafiyah. Hingga ketika beliau menginjak usia 12 tahun, Habib Seqaf menguatkan tekadnya untuk pindah ke kota Palu demi belajar kepada sang kakek tercinta, yaitu guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mendengar tekad sang anak yang begitu kuat untuk belajar ke kota Palu, sang bibi yang juga merawat Habib Seqaf saat itu, Asy-Syarifah Ruqayyah binti Talib Al-Jufri, mengatakan kepada Habib Seqaf, "Ya Habib Seqaf, engkau mau pindah ke kota Palu. Di sana hutan, sering mati lampu, dan kau tidak ada persiapan pakaian untuk pergi ke kota Palu." Habib Seqaf yang telah membulatkan tekadnya untuk pergi ke Palu mengatakan, "Tidak menjadi masalah. Adapun baju nanti saya bisa beli di Makassar." Walaupun pada saat itu sebenarnya Habib Seqaf belum pernah berkunjung ke kota Makassar. Namun demi menenangkan hati sang bibi, Habib Seqaf siap untuk berangkat dengan berbagai resiko yang siap beliau terima. Sesampainya beliau di kota Palu, Habib Seqaf bin Muhammad belajar dengan tekun kepada sang kakek. Habib Seqaf dari kecilnya tumbuh sebagai seorang anak yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Hingga di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Habib Seqaf
telah menguasai ilmu nahu dan mahir dalam qiraah kitab kuning. Kemahiran beliau dalam berqiraah membuat guru tua menjadikan Habib Saqaf barometer dalam berqiraah. Hingga ketika ada keluarga yang qiraah dan ada kesalahan dalam membaca, Habib Saqaf berteriak, "Mushkama Saqaf, Mushkama Saqaf." Tidak seperti Habib Saqaf, tidak seperti Habib Saqaf. Dan pada usia 18 tahun, Habib Saqaf meminta izin kepada sang kakek untuk bisa belajar di Al-Azhar. Habib Idrus pun mengizinkan sang cucu untuk pergi. Ilaiha farhala bikawin azmin fa inna amamakum kan min muridi. Pergilah engkau dengan tekad yang kuat, karena di masa nanti banyak sekali orang yang ingin mengambil manfaat darimu. Namun tak dipungkiri, kepergian Habib Saqaf juga menyimpan kesedihan di dalam hati sang kakek. Kesedihan tersebut tergambarkan dalam syairnya. Fa fi yaumir rahili yakunu huzni wa fi yaumil wusuli yakunu idi. Dan hari keberangkatanmu wahai Habib Saqaf, yakunu huzni, merupakan hari kesedihanku. Wa fi yaumil wusuli yakunu idi. Dan hari kedatanganku merupakan hari Id, hari kegembiraanku. Setelah 8 tahun menempuh pendidikan di kota Mesir, menyelesaikan S1 dan S2, pada tahun 1967 Habib Saqaf kembali ke kota Palu. Kedatangan Habib Saqaf pun disambut dengan penuh sukacita oleh sang kakek. Farhan bibni Muhammadin anda kudumihi. Hatiku gembira dengan kedatangannya anaknya Habib Muhammad. Ahlan bihi, selamat datang. Ahlan bibni Muhammadi, selamat datang wahai anaknya Habib Muhammad. Dan kemudian Habib Saqaf mendapatkan doktor honoris causa dari Insaniyah University Kedah, Malaysia. Dan selang beberapa tahun kemudian Habib Saqaf mendapatkan gelar profesor dari universitas yang sama. Habib Saqaf telah ditunjuk oleh guru tua menjadi ketua umum PB Al Khairat ketika beliau masih berada di Mesir dalam muktamar pertama di Ampana. Kemudian pasca meninggalnya Habib Muhammad, Habib Saqaf meneruskan estafet perjuangan kakeknya dan dibaiat menjadi ketua utama pada bulan Juli 1980 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Habib Saqaf sangat menghargai orang yang bekerja dengannya, terbuka dalam menerima saran dan berdiskusi sebelum mengambil keputusan, mengamalkan daripada sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsara musyawaratan ma'a ashabih. Nabi Muhammad merupakan sosok orang yang paling banyak berdiskusi dengan sahabatnya. Habib Saqaf, sosok pemimpin yang mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untuk Al Khairat. Pada tahun 1970, ketika Al Khairat mengalami krisis finansial, Habib Saqaf berjuang yang membuat beliau pergi ke luar negeri untuk mencari bantuan dana dan bahkan untuk membeli tiket perjalanan Habib Saqaf sampai berjualan. Tak hanya sampai di situ, sejak tahun 1999 Habib Saqaf tak pernah mengambil gajinya dari kantor pengurus besar Al Khairat, karena gajinya beliau berikan untuk guru-guru honorer Al Khairat. Ketika ayahanda beliau Habib Muhammad meninggal, Al Khairat berjumlah 700 madrasah. Dan ketika Habib Saqaf meninggal, jumlah Al Khairat adalah 1.400. Tak heran kakek beliau Habib Idrus bin Salim mengatakan dalam syairnya, sya'nul madarisi kutuhu wa ghidha'uhu wa qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Urusan pelajaran, urusan madrasah adalah makanan pokoknya. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan hatinya sangat terpaut dengan masjid. Semangat beliau
dalam membangun madrasah tak membuat beliau lupa bahwa tujuan daripada madrasah agar masyarakat menghidupkan masjid. Sebagaimana yang guru tua katakan, bunyatil madaris li ajlil masajid. Madrasah dibangun untuk menghidupkan masjid-masjid. Suatu ketika Habib Segaf ditanya oleh seorang saudagar kaya, Habib, saya mempunyai rezeki, yang mana yang saya utamakan, membangun masjid atau membangun madrasah? Habib Segaf tidak mengatakan bangunlah madrasah, tapi yang dikatakan beliau adalah yang diutamakan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di suatu daerah belum ada masjid, maka utamakanlah masjid. Namun bila suatu permukiman sudah terdapat masjid yang dapat menampung seluruh jamaah, maka sediakanlah sarana dan prasarana pendidikan. Perjuangan beliau tak sebatas mengembangkan madrasah Al-Khairat, memikirkan gaji-gaji guru dan menghidupkan kembali madrasah yang telah mati. Beliau juga dalam kesehariannya mengajar dan menyiapkan waktu bagi abnaul khairat yang ingin qiraah dengan beliau. Karena memegang teguh amanat sang kakek, fasrif zamanaka fi ta'alimil wara la tabtaqi badalan li hadzal maqsadi. Gunakanlah waktumu wahai Habib Segaf untuk mengajar para santri. Jangan kau mencari pengganti dari tujuan ini. Karena itulah Habib Segaf tak pernah merasa capek dalam mengajar dan qiraah. Bahkan pada suatu ketika sedang berbaring dan hendak tidur, salah seorang anak beliau bertanya tentang satu masalah fikih. Habib Segaf yang mendengar pertanyaan fikih langsung bangkit dengan penuh semangat. Wajah beliau yang awalnya nampak lelah seketika menjadi berseri. Kesibukan beliau di pagi dan sore hari yang begitu padat tak membuat beliau meninggalkan sholat malam. Walaupun salat malam beliau tak begitu banyak. Ketika ditanya oleh anaknya, Abah, kenapa sholat malam abah tak sampai puluhan rakaat? Habib Segaf mengatakan, ibadahku di siang hari, yaitu mengajar dan mengurus al-khairat, itu bermanfaat bagiku dan orang lain. Sedangkan tahajudku hanya untuk diriku sendiri. Oleh karena itu, ibadah yang bermanfaat untuk orang lain itulah yang aku perbanyak. Sungguh Habib Segaf tokoh sufi yang mengamalkan apa yang dikatakan oleh para ulama tasawuf. Aqim nafsak haitsuma aqamakallah. Beribadahlah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah tempatkan untukmu. Habib Segaf juga seorang sosok yang memiliki pola pikir yang terbuka. Hal itu terlihat ketika ada tawaran datang kepada Habib Segaf untuk mengajak UNISA bekerja sama dengan universitas yang ada di Iran dalam sains dan teknologi. Habib Segaf mengatakan bahwa Al-Azhar juga bekerja sama dalam bidang akademik dengan Sorbonne University yang ada di Prancis. Lalu, mengapa kita harus enggan bekerja sama dengan Iran dalam bidang sains dan teknologi? Artinya, untuk bekerja sama dalam bidang sains dan teknologi, kita terbuka dengan siapapun. Sebagaimana dengan sang kakek yang dulunya guru tua mengizinkan seorang non-muslim untuk mengajar matematika di Al-Khairat. Habib Segaf sebagai pemimpin rumah tangga merupakan seorang ayah yang pengasih, sabar, bijak dan santun. Anak-anak dan istri Habib Segaf mengatakan semasa hidupnya Habib Segaf tak pernah meneriaki anak, istri bahkan orang yang melayaninya. Habib Segaf tak pernah protes terhadap makanan yang disajikan kepadanya. Jika ia menyukainya, beliau akan mengatakan, apa resep makanan ini? Jika beliau tidak suka, beliau hanya diam. Jika ditanya, enak ya Habib,
Habib Sekaf dengan senyuman khasnya mengatakan, enak juga. Habib Sekaf juga tidak pernah memarahi, apalagi sampai memukul. Jika ada anak-anaknya yang melakukan kesalahan, beliau hanya diam sehingga anaknya tahu bahwa mereka ada salah. Sungguh Habib Sekaf sosok suami sempurna, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Laqad kana dahukan idza walaj. Jika dia masuk dalam rumah, dia seorang yang periang. Sikitan idza kharaj. Jika keluar dari rumah, tak pernah mengumbar aib keluarganya. Akilan ma wajad, makan apa yang dihidangkan. Wa ghairi sa'ilin amma faqat, dan tidak pernah meminta yang tak dihidangkan. Habib Sekaf juga merupakan seorang yang disiplin. Jika berjanji pada satu waktu, maka beliau akan datang tepat pada waktu tersebut. Habib Sekaf, seorang guru, juga meninggalkan kesan yang sangat-sangat hebat. Habib Sekaf tak pernah memukul murid-muridnya, dan murid-muridnya mengetahui bahwa Habib Sekaf marah dengan 3 tanda. Yang pertama, wajah beliau memerah. Dan yang kedua, ketika bersalaman dengan Habib Sekaf, maka yang dikasih hanya ujung jarinya saja. Dan yang ketiga, ketika seseorang tersebut biasa disuruh untuk mengerjakan suatu hal, mendadak Habib Sekaf tidak menyuruhnya lagi. Pernah suatu ketika, Munsyid Habib Sekaf yang selalu disuruh untuk membaca qasidah, mendadak tak lagi diperintahkan untuk membaca qasidah. Dan pertemuan selanjutnya pun demikian. Hingga ayah saya, Ustadz Mutahar, bertanya kepada munsyid tersebut, ente ada salah? Apa kesalahanmu? Munsyid tersebut menjawab, betul Ustadz, saya sekarang sudah merokok. Habib Sekaf tidak suka dengan rokok, baik yang merokok dari karangan murid ataupun guru-guru al-khairat. Habib Sekaf merupakan seorang sosok yang di hatinya tak ada kecenderungan dunia sedikit pun. Hati beliau penuh dengan qanaah. Hal ini terlihat di awal masa dakwah beliau bersama sang adik Habib Abdullah dengan menggunakan gerobak sebagaimana yang diceritakan Ustadz Nasiruddin, murid guru tua. Dan ketika berangkat dakwah, mobil apapun yang menjemput beliau naiki dan tak pernah protes. Bahkan pernah suatu kali mobil yang Habib Sekaf gunakan mogok di tengah jalan, namun tak ada rasa kesal, marah ataupun mengeluh di wajahnya. Seringkali pejabat datang ke beliau menawarkan materi kepadanya, namun yang selalu terucap dari murid Habib Sekaf adalah perhatikan al-khairat. Habib Sekaf adalah sosok yang menggabungkan antara syariat dan hakikat, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Idrus, min Misra Sekaf atana mursyidan. Dari Mesir, Habib Sekaf datang sebagai mursyid, tokoh spiritual, wa mualliman lil muntahid wal mubtadi, dan seorang pengajar baik dari tingkat akhir dan bagi para pemula. Hati yang bersih, perjuangan dakwah yang begitu hebat membuat beliau dihormati semua kalangan. Pada suatu kesempatan, Habib Sekaf ditemani sang adik Habib Abdullah Al-Jufri berkunjung ke majlis Sayyid Muhammad Al-Maliki. Habib Abdullah bercerita, saat melihat Habib Sekaf datang, Sayyid Muhammad berdiri menyambut kedatangan Habib Sekaf. Ustadz Sofyan Lahilote, murid guru tua, ketika ditanya tentang akhlak Habib Sekaf, dengan singkatnya beliau mengatakan, kana khuluquhul ustadz. Adapun akhlaknya Habib Sekaf adalah akhlaknya guru tua. Tak heran, suatu ketika pendamping Habib Sekaf saat itu, Om Yusuf Platopada,
mendampingi Habib kunjungan Al-Khairat di Sulawesi Utara. Ketika Om Yusuf masuk ke kamar Habib dan ingin memberitahu Habib bahwa makanan telah siap, betapa terkejutnya Om Yusuf ketika mendapati Habib yang ketiduran. Dan yang disaksikan Om Yusuf saat itu bukan Habib Sekof, melainkan sang kakek Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Sekof merupakan cucu tercinta dan mendapatkan perhatian khusus dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ketika Al-Khairat mendapatkan masalah yang begitu berat, Habib Abdullah Al-Jufri, adik beliau, bermimpi melihat sang kakek Habib Idrus dalam mimpi. Kemudian Habib Idrus mengatakan kepada Habib Abdullah, "Ya Abdullah, Said Sekof." Wahai Habib Abdullah, bantulah Habib Sekof. Kisah ini diceritakan langsung oleh Habib Abdullah kepada ayah saya, Ustadz Mutahhar Al-Jufri. Habib Sekof juga merupakan cucu yang telah mendapatkan kesaksian ridho dari sang kakek. Menjelang wafatnya Habib Idrus, guru tua mengatakan kepada Habib Sekof, "Ya Sekof, rabitu angka zahiran wa batina." Ya Habib Sekof, saya ridho kepadamu zahir dan batin. Habib Sekof juga mempunyai banyak keramat yang beliau jarang tampakkan di kota Palu. Tapi kelebihan beliau banyak disaksikan oleh orang-orang luar kota Palu. Di antaranya adalah kejadian yang terjadi ketika beliau berkunjung ke Al-Khairat di kota Malinau. Ketika sampai, Habib Sekof dipersilahkan masuk kamar yang telah dibersihkan termasuk bak kamar mandi. Ketika orang-orang yang bersama beliau, di antaranya pejabat-pejabat yang ada saat itu, Bupati Bulungan, menunggu Habib di luar kamar. Mereka menunggu mereka menunggu Habib Sekof. Dan kemudian mereka mendengar suara air yang menandakan Habib Sekof sedang mandi. Ketika Habib Sekof keluar dari kamarnya, tuan rumah teringat bahwa mesin air belum dinyalakan dan bak air kamar mandi Habib Sekof masih kosong. Ketika pemilik tuan rumah masuk ke kamar Habib Sekof dan mendapatkan bak mandi tersebut masih kosong. Hingga pada akhirnya hari kesedihan itu pun tiba. Pada tanggal 9 Zulhijjah, kondisi fisik beliau melemah, membuat beliau harus dirawat di rumah sakit Al-Khairat. Hari demi hari belum ada nampak tanda-tanda kesembuhan. Namun yang mengherankan, di saat keadaan Habib Sekof melemah, Habib memerintahkan salah satu anaknya untuk membaca kitab Mukhtasar Ihya dan bahkan sempat menghatamkan Adab Sulukul Murid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan yang membuat takjub, ketika dibacakan kitab, Habib Sekof kembali menampakkan semangat dan keadaan beliau yang melemah seketika menguat. Dan ketika selesai dibacakan kitab, Habib kembali seperti keadaan semula. Sya'nul madarisi kutuhu wa ghidha'uhu. Belajar merupakan makanan pokoknya Habib Sekof. Hingga isyarat akan berkumpulnya beliau bersama sang kakek tercinta itu pun tiba. Ketika Habib Sekof mengatakan dengan lantangnya, "Ya Habib Idrus, addaitul amanah." Wahai Habib Idrus, aku telah jalankan amanatmu. Dan pada tanggal 24 Zulhijjah, jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang suci itu kembali ke rahmatullah. Wahai Abnaul Khairat, berpulangnya Habib Sekof meninggalkan jasa yang tak bisa kita lupa. Meninggalkan banyak cerita. Tentu kisah yang saya tulis hanyalah tetesan dari lautan. Sebab masing-masing dari Abnaul Khairat
mempunyai kisah, cerita dan kenangan tersendiri bersama Habib Saqaf. Wahai abnaul khairat, kepergian Habib Saqaf juga mengajarkan dan membuktikan bahwa Habib Saqaf adalah sosok orang yang mengamalkan makalah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Sebab di akhir hayatnya beliau masih minta untuk qiraah, dibacakan kitab hingga khatam. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.